Tianqi dan Penatua Tong saling memandang dan menyadari bahwa mereka masih meremehkan Chen Ping, jadi mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Tepat saat Tianqi berbalik untuk melarikan diri, dia melihat Chen Ping muncul di depannya. Chen Ping menjepit tenggorokannya dengan dua jari. Kekuatannya tidak kuat, tetapi membuatnya tidak bisa bergerak. Kenapa? Kamu tidak belajar dari kesalahanmu setelah aku menghajarmu beberapa hari yang lalu. Kau berani menyentuhku. Suara Tianqi bergetar, tetapi dia masih bertahan. Aku adalah kebanggaan Paviliun Tianyuan, jika kau menyakitiku. Bagaimana jika aku menyakitimu? Chen Ping mengerahkan sedikit tenaga dengan ujung jarinya, dan wajah Tianqi tiba-tiba memerah, dan bola matanya hampir keluar. Kembalilah dan beritahu Master Pavilionmu bahwa jika kamu berani memiliki ide tentang King Yun lagi, aku akan menghancurkan Paviliun Tianyuannya. Chen Ping, Tetua Tong berteriak dengan takut-takut, jika kau berani menyakiti Tianqi, Paviliun Tianyuan pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memastikan kau tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Chen Ping menoleh ke arah Tetua Tong, tatapannya sedingin pisau, siapa yang selama ini kutakuti. Kembalilah dan beritahu Master Pavilionmu, datang dan coba jika kau punya nyali. Setelah berkata demikian, dia melemparkan Tianqi ke arah Tetua Tong dengan santai. Tetua Tong buru-buru menangkapnya, tetapi terpaksa mundur lebih dari 10 langkah karena kekuatan benturan yang besar. Semua orang di sekolah Mohis sudah tercengang. Wajah Mo Qingchen menjadi pucat dan biru. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Chen Ping ini bahkan tidak takut pada Tetua Tong dan Tianqi. Pada saat ini, tiba-tiba, lebih dari selusin aura menakutkan muncul di langit di atas keluarga Mo dari jauh. Ketika belasan aura itu mendekat, semua orang melihat selusin pria berpakaian hitam tergantung di kehampaan. Seseorang dari Istana Sura, melihat orang itu datang, semua orang di sekolah Mohis terkejut. Anda tahu, di surga kedua, Paviliun Tianyuan dan Istana Sura termasuk kekuatan yang paling kuat. Sekarang dua kekuatan besar telah datang ke keluarga Mo, yang membuat semua orang di keluarga Mo ketakutan. Mereka tidak tahu mengapa orang-orang dari Istana Sura tiba-tiba datang berkunjung. Pemimpin Istana Sura adalah tetua ketiga, menatap orang-orang di bawah. Ketika Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan melihat orang-orang dari Istana Sura datang, dia langsung gembira. Karena dia tahu bahwa Chen Ping membunuh Sang Kun dari Istana Sura. Orang-orang dari Istana Sura tiba-tiba datang pada saat ini, mereka pasti ingin membalas dendam pada Chen Ping. Karena mereka gagal membunuh Chen Ping, mereka akan mencari cara untuk membiarkan Istana Sura mengambil tindakan, yaitu membunuh dengan pisau pinjaman. Bahkan jika benar-benar ada kekuatan teroris setelah Chen Ping pergi, mereka tidak akan dapat menemukan Paviliun Tianyuan mereka saat itu. Jadi, Anda adalah tetua ketiga Istana Sura. Senang bertemu dengan Anda. Penatua Tong melangkah maju dan menyapa dengan senyuman di wajahnya. Namun tetua ketiga bahkan tidak melihat ke arah Tetua Tong, melainkan menatap Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping menjadi waspada. Dia tahu bahwa orang-orang dari Istana Sura kemungkinan besar ada di sini untuk membunuhnya. Lagi pula, dia baru saja membunuh Sang Kun dari Istana Sura. Mo Qingyun juga tampak gugup saat melihat orang-orang dari Istana Sura datang. Putriku, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari Istana Sura tiba-tiba datang? Mo Wuji bertanya. Ayah, Chen Ping membunuh Sang Kun dari Istana Sura, kata Mo Qingyun. Apa? Mo Wuji merasakan matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Dua kekuatan utama di surga kedua telah tersinggung oleh Chen Ping. Tidak peduli seberapa hebatnya Chen Ping, dia tidak akan mampu menghadapi dua kekuatan besar Istana Sura dan Paviliun Tianyuan sendirian. Mo Qingchen, yang berdiri di samping, tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Kali ini Chen Ping tidak bisa melarikan diri. Selama Chen Ping meninggal, posisi kepala keluarga Mo akan menjadi miliknya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Tetua Tong dan yang lainnya untuk membantunya.
Tetua Tong sedikit marah saat melihat tetua ketiga Istana Sura mengabaikannya, tetapi saat ini, dia hanya bisa menahannya. Penatua ketiga, apakah kau di sini untuk membalas dendam pada Chen Ping? Orang ini telah membunuh tuan mudamu, Sang Kun. Penatua Tong terprovokasi. Namun, tetua ketiga masih tidak berbicara. Dia kemudian perlahan turun dan berjalan menuju Chen Ping selangkah demi selangkah. Tetua Tong tertawa saat melihat ini. Tianqi juga sedikit mengangkat bibirnya, menunggu untuk melihat bagaimana orang-orang dari Istana Sura akan membunuh Chen Ping. Namun, ketika tetua ketiga datang ke sisi Chen Ping, dia malah membungkuk dalam-dalam, lalu berkata dengan sangat sopan, "Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Tuan muda kita Sang Kun telah menyinggung Tuan Chen, dan dia pantas mati. Tetapi dia juga dihasut oleh seseorang, dan saya harap Tuan Chen tidak akan menyalahkan kami di Istana Sura. Wanita tertua kami secara khusus memerintahkan saya untuk meminta maaf kepada Tuan Chen." Sikap tetua ketiga sangat tulus, yang sedikit mengejutkan Chen Ping. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua tercengang. Tetua Tong, khususnya, menatap tetua ketiga dengan tak percaya, lalu bertanya dengan keras, "Tetua ketiga, apakah kamu dari Istana Sura begitu pengecut? Tuan mudamu sendiri terbunuh, dan kamu masih meminta maaf. Diamlah, kalau bukan kau yang menghasut dan ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, bagaimana mungkin tuan muda kita bisa mati?" Begitu kata-kata itu terucap, sesepuh ketiga langsung bertindak. Tiba-tiba, seberkas darah muncul di depan tetua Tong. Wajah tetua Tong berubah drastis, lalu mengatupkan kedua tangannya dan perisai pelindung langsung muncul di depannya. Wah! Dengan suara keras, tetua Tong terlempar dan begitu mendarat di tanah, tetua ketiga melompat dan cahaya berdarah lainnya datang ke arahnya. Kali ini cahaya darah itu bahkan lebih cepat dan langsung menembus tubuh tetua Tong. Penatua Tong hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Beraninya kau menyentuh siapapun dari paviliun Tianyuan. Melihat kejadian itu, Tianqi pun bergegas menghampiri dan hendak menyelamatkan tetua Tong. Namun tetua Tong hanya berdiri terpaku di tempat, matanya penuh ketakutan. Keterampilan formasinya luar biasa, tetapi kekuatan aslinya tidak sebaik tetua ketiga Istana Sura, jadi dia berada dalam situasi yang memalukan. "Tianqi, panggil Master Pavilion." Tetua Tong tidak bergerak, tetapi mengucapkan beberapa patah kata sambil menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa jika tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya saat ini, dia dan Tianqi pasti akan mati. Tianqi mengangguk, mengambil liontin giok dari pinggang Penatua Tong, dan menghancurkannya. Dalam sekejap, suatu kekuatan misterius menyelimuti tetua Tong dan Tianqi. Sebuah bayangan perlahan muncul di depan mereka berdua. "Guru, selamatkan hamba!" Tetua Tong berteriak tergesa-gesa saat melihat kejadian ini. Tuan Paviliun Tianyuan telah tiba, tetapi dia hanyalah bayangan. Melihat ini, ekspresi tetua ketiga Istana Sura sedikit berubah. Dia tidak memiliki keberanian untuk membunuh para tetua Paviliun Tianyuan di depan Master Paviliun. "Bisakah para tetua Paviliun Tianyuanku dibantai sesuka hati olehmu, Istana Sura?" Kepala Paviliun Tianyuan berkata dengan suara dingin. "Tuan Tian, Anda pasti tahu apa yang telah dilakukan orang-orang Anda, bukan?" Kata tetua ketiga. Pimpinan Paviliun Tianyuan perlahan menoleh dan menatap ke arah tetua Tong, yang membuat tetua Tong menjadi pucat. "Orang-orangmu menghasut Tuan Muda Sang Kun untuk berurusan dengan Tuan Chen, dan mengatakan kepadanya bahwa Tuan Chen memiliki harta peninggalan, yang menyebabkan Tuan Muda Sang Kun terbunuh. Apakah menurutmu kami, Istana Sura, harus meminta penjelasan darimu?" Tetua ketiga bertanya. Pemimpin Paviliun Tianyuan tentu tahu tentang ini, karena itu adalah idenya. Namun, dia tentu tidak bisa mengakuinya saat ini. "Tuan Muda Istana Sura Anda dibunuh oleh Chen Ping, jadi mengapa repot-repot mencari balas dendam pada Chen Ping? Mengapa mencari kami di Paviliun Tianyuan? Apakah kamu menggertak kami karena tidak ada seorang pun di Paviliun Tianyuan?"
Kepala Paviliun Tianyuan berkata dengan dingin. Bukan aku yang memulainya. Tuanmu Sangkunlah yang terlalu bodoh. Dia menjadi serakah dengan sendirinya. Apa hubungannya denganku? Aku sudah memberitahu banyak orang tentang harta peninggalan di tubuh Chen Ping, jadi mengapa yang lainnya tidak mati? Melihat bahwa dia mendapat dukungan dari Master Pavilionnya, Penatua Tong juga menjadi lebih tegas.